Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba kupas tuntas sumber-sumber menarik nih. Kutipan dari sebuah karya yang, monumental. A History of the Arab Peoples, karya Albert Hourani. Betul, Horani ini kan reputasinya luar biasa ya. Iya, di kata pengantarnya aja disebut beliau itu mentor banyak generasi, piawai banget merangkai sejarah yang kompleks gitu. Buku ini sendiri dianggap, puncak karyanya lah. Hmm, Jadi tujuan kita kali ini bukan sekedar ngasih ringkasan ya, tapi lebih ke menggali butir-butir penting, wawasan yang mungkin mengejutkan dari berbagai periode yang dicakup sumber ini. Ini rentangnya jauh banget loh, dari pra-Islam sampai musim semi Arab. iya iya. Kita mau lihat gimana sih kekuasaan itu terbentuk, terus gimana budaya berkembang, masyarakat berubah. Sip. Dan sumber kita ini memang seperti Anda bilang, kayak potongan mozaik ya, menyentuh banyak era. Ada soal munculnya Islam, kekhalifahan-kekhalifahan besar, terus masuk era Ottoman, pengaruh Eropa, sampai tantangan zaman sekarang. Banyak banget ya. Pendekatan kita mungkin coba tarik benang merah tematik gitu ya, sambil tetap ngikutin alur waktu sejarahnya. Kita fokus ke ide-ide kunci sama momen-momen penting yang diangkat Hourani. Oke. Nah, mari kita lihat bareng-bareng kira-kira wawasan menarik apa nih yang bisa Anda petik dari eksplorasi kita kali ini. Oke, siap. Mari kita mulai dari fondasi awal. Konteks pra-Islam. Sumber kan nyebut ada dua kekaisaran gede ya, Bizantium sama Sasanian Persia. Terus ada juga kerajaan-kerajaan di Laut Merah. Tapi fokus Haurani kan di Semenanjung Arab ya. Daerah stepa, gurun, ada oasisnya. Gimana tuh masyarakat di sana waktu itu? Nah, ini menarik. Hourani menyoroti munculnya semacam identitas budaya di antara suku-suku penggembala di sana. Bentuknya apa? Ternyata lahirnya bahasa puitis bersama. Sumber menyebutnya bahasa tinggi. Oh, bahasa tinggi. Maksudnya? Jadi ini bukan bahasa sehari-hari gitu, tapi bahasa formal yang dipakai khusus buat puisi lisan. Dan puisi ini dihargai banget. Contoh paling terkenalnya itu mu'alakat. Ah, iya, mu'alakat. Sering dengar namanya. Nah, itu kan puisi-puisi agung karya penyair kayak Labid, Zuhair, Imrul Qais. Ada ciri khasnya juga puisinya. Makna itu harus tersampaikan dalam satu baris. Kenapa? Biar gampang ditangkap pendengar. Terus uniknya, setiap dibawakan, itu bisa beda, karena ada ruang buat improvisasi. Wah, jadi budaya lisannya kuat banget ya, berakar di puisi. Menarik-menarik. Terus datang kekuatan baru nih, Islam. Sumber menyebut wahyu yang diterima Nabi Muhammad di Mekah, yang kemudian jadi Al-Quran, itu jadi dasar agama baru sekaligus kekhalifahan yang luas banget. Gimana proses awalnya? Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, memang ada sedikit, kebingungan soal suksesi. Tapi setelah itu, ekspansinya cepat banget. Cepet ya? Iya, dan menurut Hourani, penaklukan wilayah Bizantium dan Sasanian ini ternyata relatif mudah diterima oleh sebagian populasi, terutama yang di luar kota-kota besar. Kok bisa? Kenapa mudah diterima? Ada beberapa faktor menurut sumber. Pertama, mungkin pemerintahan lama itu nggak terlalu terasa pengaruhnya buat kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, agama baru ini, Islam, mungkin awalnya nggak kelihatan beda jauh dari tradisi monoteis yang udah ada di wilayah itu. Oh, oke. Plus, banyak suku Arab di perbatasan Suriah dan Irak itu kan tadinya semacam kliennya kekaisaran lama ya. Nah, begitu ada kekuatan Arab baru muncul, mereka ya gampang aja pindah loyalitas. Jadi ada faktor politis juga ya? Betul. Kekuasaan awalnya terpusat di Madinah sama kota-kota garnison baru. Elit penguasanya ya dari kalangan sahabat Nabi dan keluarga-keluarga terpandang Mekah. Tapi persatuan awal ini kan nggak langgeng ya. Sumber nyinggung soal perselisihan suksesi antara Ali dan Muawiyah. Ini kan akhir era Khulafaur Rasyidin, terus mulai kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Tepat sekali. Dan konflik ini, menurut Hourani, penting banget buat memahami konsep kunci yang dia pinjam dari Ibn Khaldun. Asabiyah. Asabiyah, tadi sempat disinggung di awal ya. Itu apa persisnya? Semacam solidaritas kelompok. Bisa kesukuan, bisa ikatan keluarga, atau loyalitas komunal gitu. Nah,
Aurani lewat Ibnu Khaldun nunjukin kalau Asabiyah ini sering banget jadi mesin pendorong terbentuknya dinasti baru. Oh, jadi motor penggerak politik ya? Bisa dibilang gitu. Meskipun nanti penguasa kota kayak Umayyah itu coba neken sentimen kesukuan ini demi persatuan agama atau negara yang lebih luas, tapi Asabiyah ini ternyata, wah, bandel banget. Susah hilangnya. Menarik. Bahkan, sumber ini mengindikasikan kalau fenomena Asabiyah ini, mungkin dalam bentuk ikatan keluarga atau klan yang kuat, itu masih relevan loh buat memahami dinamika politik di dunia Arab sampai sekarang. Wah, jadi konsep dari abad pertengahan masih relevan ya? Oke. Nah, terus kekhalifahan pindah ke Baghdad kan, di bawah Abbasiyah. Sumber melukiskan Baghdad ini sebagai kota yang sengaja dirancang megah. Ada kota bundar, istana di tengah. Tujuannya katanya buat nunjukin kemegahan, sekaligus jarak antara penguasa dan rakyat. Gimana kehidupan intelektual dan budayanya di masa ini? Nah, ini dia masa yang sering disebut zaman keemasan Islam. Salah satu cirinya adalah gerakan penerjemahan besar-besaran. Karya-karya Yunani kuno, Persia, India, itu semua diterjemahin ke bahasa Arab. Penerjemahan ya fokusnya? Iya, dan ini bikin bahasa Arab sendiri mengalami transformasi luar biasa. Dari yang tadinya bahasa puisi kuno pra-Islam, jadi bahasa suci Al-Quran, terus berkembang jadi bahasa ilmu pengetahuan, administrasi, sastra untuk masyarakat yang makin beragam. Kan banyak juga orang non-Arab yang masuk Islam atau kerja buat pemerintah. Berarti bahasa Arab jadi lingua franca intelektual gitu ya? Betul. Muncul juga gaya puisi baru, namanya Badi. Ini lebih individualistis, lebih mainin bentuk dan keindahan bahasa. Salah satu ikonnya ya penyair legendaris Al-Mutanabi. Selain puisi, gimana dengan filsafat dan teologi? Sumber kan nyebut nama-nama besar kayak Al-Farabi, terus Ibn Sina atau Avicenna. Oh ya, filsafat juga berkembang pesat banget. Para filsuf ini mencoba memahami alam semesta pakai akal. Seringkali terpengaruh sama pemikiran Neoplatonisme, ide tentang emanasi dari Tuhan gitu. Tapi kan ini sering bentrok sama pandangan teologi yang lebih literal ya. Nah, itu dia. Ini memicu perdebatan yang sangat sengit. Puncaknya mungkin kritik dari Al-Ghazali dalam karyanya Tahafut al-Falasifa. Kerancuan para filsuf. Iya. Al-Ghazali mengkritik keras pandangan para filsuf yang dianggap bertentangan sama wahyu Al-Quran. Misalnya soal keabadian alam semesta. Soal pengetahuan Tuhan tentang hal-hal partikular. Sampai soal kebangkitan jasmani setelah mati. Kritik Ghazali ini dianggap titik balik penting dalam sejarah pemikiran Islam. Jadi ada ketegangan ya antara akal dan wahyu. Di sisi lain ada juga perkembangan mistisisme Islam kan, sufisme. Benar sekali. Hurani menjelaskan sufisme ini sebagai jalan atau metode untuk mencapai pengetahuan langsung tentang Tuhan. Istilahnya ma'arifah. Ma'rifah ya? Iya. Caranya lewat tahapan-tahapan spiritual, maqam, biasanya di bawah bimbingan seorang guru atau syekh dalam sebuah komunitas yang disebut tarekat atau tareka. Tokoh-tokoh awalnya ada Junaid, Abu Yazid al-Bistami. Prakteknya gimana tuh biasanya? Seringkali ada ritual kolektif kayak hadra. Itu zikir bersama, kadang disertai musik atau tarian. Ini jadi pusat praktik banyak tarekat sufi. Oke. Nah, sementara itu secara politik, kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad kan mulai melemah ya. Sumber menyebut munculnya kekuatan-kekuatan regional, ada Fatimiyah di Mesir, terus sisa-sisa Umayyah di Andalus, Spanyol. Apa ciri khas mereka ini? Betul. Kekuasaan Abbasiyah mulai terfragmentasi. Fatimiyah ini unik karena mereka cabang Syiah Ismailiyah. Mereka mendirikan Kairo sebagai ibu kota baru yang megah banget. Prosesi-prosesi kekaisaran mereka itu dirancang untuk menunjukkan aspek religius sekaligus keduniawian kekuasaan mereka. Jadi simbolisme kuat ya. Kalau yang di Andalus? Nah, Umayyah di Cordoba, Spanyol itu beda lagi ceritanya. Mereka berhasil membangun peradaban yang sangat gemilang, kosmopolitan. Di sana Muslim, Yahudi, Kristen, orang Arab, Berber, Eropa itu hidup berdampingan, saling mempengaruhi dalam bidang ilmu, seni, arsitektur. Cordoba jadi salah satu pusat peradaban dunia saat itu. Wah, jadi peradaban Islam itu nggak monolitik ya, berkembang beda-beda di tiap wilayah. Persis, ini contoh bagus bagaimana begitu kekuasaan pusat melemah, muncul warna-warna lokal yang kaya banget.
Oke, mari kita lompat agak jauh nih, beberapa abad ke depan, masuk ke era Kekaisaran Ottoman. Mereka kan berhasil menyatukan lagi sebagian besar dunia Arab selama berabad-abad. Gimana Horani menggambarkan struktur kekuasaan Ottoman ini? Ottoman ini awalnya kan kekuatan militer suku Turki yang efektif banget pakai teknologi baru saat itu, senjata api. Administrasinya sangat terpusat di Istanbul, birokratis. Sistemnya gimana? Mereka pakai sistem timar. Itu mirip Ikta di masa sebelumnya. Semacam pemberian hak atas tanah sebagai imbalan jasa militer buat ngelola pasukan dan wilayah. Sultan punya kekuasaan absolut, dibantu pejabat tinggi dan hierarki ulama, khususnya ulama mazhab Hanafi yang jadi mazhab resmi negara. Hukumnya? Nah, ini menarik. Hukum syariah tetap berlaku, tapi jalan berdampingan sama hukum sekuler bikinan sultan yang disebut kanun. Jadi ada dualisme hukum gitu. Menarik. Terus gimana cara mereka ngontrol provinsi-provinsi Arab yang jauh dari Istanbul? Kayak Mesir, Suriah, Afrika Utara. Pasti nggak gampang kan? Nah, ini dia. Sumber Haurani nunjukin adanya variasi yang cukup signifikan. Di wilayah kayak Mesir, Suriah, Irak, awalnya ada gubernur dan administrasi Ottoman. Tapi lama-kelamaan, kekuatan lokal, seringnya elit militer Mamluk atau Janissary, yang justru secara bertahap ngambil alih kendali efektif di lapangan. Jadi pusat melemah lagi ya lama-lama? Bisa dibilang gitu, di beberapa tempat. Di Maghrib, Afrika Utara, Tripoli, Tunis, Algier, kekuasaan Istanbul malah memudar lebih cepat lagi. Digantikan sama penguasa lokal, ada yang gelarnya Dey, ada yang Bey, atau bahkan muncul dinasti lokal kayak Husainiyah di Tunis. Kalau Hijaz, tempat Mekah Madinah? Nah, Hijaz dan Yaman itu lebih independen lagi statusnya. Jadi, meskipun secara teori di bawah satu kekaisaran besar, realitas di lapangan itu beragam banget tingkat kontrolnya. Oke. Lalu kita masuk abad ke-18, ke-19. Ini periode perubahan besar lagi kan karena pengaruh Eropa makin kuat. Sumber menyebut adanya perubahan keseimbangan kekuatan. Gimana tuh ceritanya? Iya, ini titik balik penting lagi. Eropa kan mengalami kemajuan pesat di bidang teknologi, industri, dan militer. Sementara Kekaisaran Ottoman mulai terasa stagnan dan melemah internalnya. Terus Eropa mulai ekspansi. Betul, ekspansi Eropa mulai terasa banget. Contoh paling dramatis mungkin invasi Napoleon ke Mesir tahun 1798. Terus Prancis mulai menjajah Aljazair. Kejadian-kejadian ini kayak tamparan keras buat penguasa Ottoman dan juga penguasa lokal, kayak Muhammad Ali di Mesir. Responnya gimana? Mereka merasa harus berubah biar nggak kalah saing. Muncullah gelombang reformasi besar-besaran, yang dikenal sebagai Tanzimat di Kekaisaran Ottoman. Tujuannya ya modernisasi. Militer dibenahin, administrasi dirombak, sistem pendidikan baru dibikin, semua biar bisa menandingi kekuatan Eropa. Apa dampaknya reformasi dan ekspansi Eropa ini buat masyarakat Arab secara umum? Pasti kompleks ya? Wah, kompleks banget. Dampaknya dua sisi. Di satu sisi ada kemajuan. Kota-kota pelabuhan kayak Beirut, Alexandria, Algier itu tumbuh pesat jadi pusat perdagangan internasional. Muncul kelas elit baru yang terdidik gaya Eropa. Ekonomi jadi makin terintegrasi ke pasar dunia. Tapi sisi negatifnya? Nah, sisi negatifnya juga banyak. Ekonomi terintegrasi, tapi seringnya cuma jadi pengekspor bahan mentah, kayak kapas dari Mesir. Industri kerajinan lokal banyak yang mati karena kalah bersaing sama barang-barang pabrikan Eropa yang lebih murah. Soal tanah gimana? Kepemilikan tanah juga berubah drastis. Seringkali menguntungkan elit lokal yang dekat penguasa dan orang-orang asing. Petani kecil banyak yang kehilangan tanah. Terus, utang pemerintah, baik Ottoman maupun penguasa lokal, itu membengkak luar biasa buat biayain reformasi dan gaya hidup mewah. Ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya, Eropa yang ngasih utang jadi punya pengaruh besar. Muncul lembaga kayak administrasi utang publik Ottoman yang praktis ngontrol keuangan negara. Bahkan sampai terjadi pendudukan militer langsung, kayak Inggris di Mesir tahun 1882, Prancis di Tunisia tahun 1881. Jadi, niat modernisasi malah berujung kehilangan kedaulatan. Pahit juga ya ceritanya. Nah, respon terhadap dominasi Eropa ini kemudian melahirkan ide-ide baru kan, termasuk nasionalisme. Gimana bentuk awalnya menurut Hurani? Iya, mulai muncul pemikiran-pemikiran baru sebagai respon. Sumber menyebut ada dua arus utama yang menarik. Pertama ada modernisme Islam, tokohnya kayak Jamaluddin Al-Afghani, terus muridnya Muhammad Abduh di Mesir.
Mereka ini coba mendamaikan ajaran Islam dengan akal modern, sains, dan kemajuan zaman. Mereka bilang Islam itu nggak anti kemajuan, justru mendorongnya. Tujuannya biar bisa mengejar ketertinggalan dari Barat ya? Betul. Mereka ingin mereformasi pemikiran dan pendidikan Islam, biar umat bisa bangkit lagi. Nah, arus kedua itu nasionalisme sekuler. Nasionalisme sekuler, gimana tuh bentuknya? Awalnya, ada upaya membangun nasionalisme Ottoman. Jadi loyalitasnya ke Kekaisaran Ottoman sebagai satu negara bangsa modern, melintasi batas etnis dan agama. Tapi ini gagal. Terus muncul nasionalisme Turki yang lebih sempit, fokus ke identitas Turki. Nah, sebagai reaksi dari elit Arab, terutama yang terdidik di Suriah dan Lebanon, muncullah nasionalisme Arab. Jadi nasionalisme Arab muncul sebagai reaksi? Sebagian besar iya. Sebagai reaksi terhadap dominasi Turki Utsmani dan juga dominasi Eropa. Tapi di tempat lain kayak Mesir atau di wilayah Maghrib, Afrika Utara, nasionalismenya berkembang lebih bersifat teritorial. Fokusnya ke identitas Mesir, identitas Tunisia, Aljazair, Maroko sebagai negara bangsa tersendiri. Oke, jadi ada berbagai jenis nasionalisme yang tumbuh ya. Nah, setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua, lanskap politik global berubah drastis kan? Kekaisaran Eropa mulai runtuh, gimana proses dekolonisasi dan dampaknya di dunia Arab? Periode pasca Perang Dunia Kedua ini memang ditandai perjuangan keras untuk meraih kemerdekaan. Inggris dan Prancis sebenarnya masih coba mempertahankan pengaruh mereka, misalnya lewat perjanjian-perjanjian yang berat sebelah atau sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa. Tapi gerakan nasionalis makin kuat kan? Jelas, gerakan nasionalis makin terorganisir dan militan. Contohnya Partai Wafd di Mesir, Neo-Destur pimpinan Bourguiba di Tunisia, atau yang paling keras mungkin Front Pembebasan Nasional FLN di Aljazair yang memilih jalan perang gerilya melawan Prancis. Konfliknya besar ya? Iya, di beberapa tempat pecah konflik besar dan berdarah. Yang paling tragis dan dampaknya panjang, tentu saja konflik di Palestina. Mandat Inggris berakhir, PBB mengusulkan pembagian wilayah, tapi ditolak negara-negara Arab. Perang pecah, Israel berdiri tahun 1948, dan ratusan ribu warga Palestina terusir dari tanah air mereka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Nakbah atau malapetaka. Itu satu. Terus di Aljazair. Di Aljazair juga perangnya brutal banget. Perang kemerdekaan melawan Prancis berlangsung hampir 8 tahun. Penuh kekerasan dari kedua belah pihak, korbannya sangat banyak. Akhirnya, Aljazair merdeka tahun 1962. Era 1950-an dan 60-an sering disebut sebagai puncak Arabisme atau Pan-Arabisme ya, terutama dengan naiknya Gamal Abdel Nasser di Mesir. Apa ciri khas periode ini menurut sumber? Betul, ini era semangat nasionalisme Arab yang lagi tinggi-tingginya. Ideologi yang dominan itu campuran antara nasionalisme Arab, sosialisme, sering disebut sosialisme Arab, dan politik luar negeri yang netral atau non-blok di tengah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nasser jadi ikonnya ya? Ya, Nasserisme jadi ideologi yang sangat berpengaruh menyebar ke banyak negara Arab lain. Ciri lainnya adalah konfrontasi terbuka melawan Israel dan juga melawan pengaruh kekuatan Barat yang dianggap imperialis. Terjadi nasionalisasi besar-besaran aset asing, misalnya terusan Suez oleh Nasser. Kekuatan negara gimana? Kekuatan negara terutama militer dan birokrasi jadi sangat dominan. Negara mengontrol banyak aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Dan ini didanai, selain dari nasionalisasi, juga dari pendapatan minyak yang mulai mengalir deras di negara-negara Teluk, Libya, dan Aljazair. Minyak jadi faktor penting banget di era ini. Tapi Pan-Arabisme ini juga ada masalahnya kan? Oh iya, tentu. Semangat persatuan Arab ini seringkali cuma di permukaan. Di balik retorika persaudaraan, sering terjadi konflik dan persaingan antar negara Arab sendiri. Ada perebutan pengaruh, perbedaan ideologi, kudeta yang didukung negara tetangga, dan sebagainya. Jadi realitasnya kompleks. Oke, nah sumber kita ini juga nyentuh periode yang lebih baru, termasuk peristiwa yang kita semua ingat, musim semi Arab atau Arab Spring tahun 2011. Menurut penulis Afterword buku Haurani ini, Maliz Rutven, apa sih pemicu dan signifikansinya? Afterword yang ditulis Rutven itu menunjuk pada kombinasi beberapa faktor yang udah lama terpendam. Ada persepsi meluas soal ketidakadilan sosial ekonomi, korupsi rejim yang merajalela, angka pengangguran yang tinggi banget, khususnya di kalangan anak muda terdidik, frustrasi politik karena nggak ada partisipasi. Terus teknologi berperan. Nah, iya.
Akses ke informasi dan media sosial baru kayak Facebook dan Twitter itu memungkinkan orang berkomunikasi dan mengorganisir diri di luar kontrol ketat pemerintah. Ini jadi katalisator penting. Tapi dampaknya beda-beda ya di tiap negara. Banget. Meskipun keluhan awalnya mirip-mirip soal harga mahal, korupsi, kurangnya kebebasan, tapi aspirasi spesifik masyarakat dan respon dari pemerintah itu sangat bervariasi. Gelombang protes yang dimulai di Tunisia itu kan berhasil menggulingkan pemimpin lama di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman. Tapi di tempat lain, kayak Bahrain, protesnya berhasil diredam. Dan yang paling tragis, di Suriah malah memicu perang saudara yang berkepanjangan dan mengerikan. Apa isu utama yang diangkat peristiwa ini menurut Afterword itu? Peristiwa ini, menurut Ruthven, menggoyang tatanan politik lama yang udah mapan puluhan tahun pasca kolonial. Mengangkat lagi isu-isu fundamental soal legitimasi kekuasaan. Siapa yang berhak memerintah dan atas dasar apa? Juga menyoroti bahaya laten sektarianisme, misalnya ketegangan antara Sunni dan Syiah yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Dan menariknya, kembali lagi ke konsep awal kita. Asabiah? Ya, asabiah. Afterwards itu juga menyinggung gimana ikatan keluarga atau klan masih sangat kuat dalam mengendalikan kekuasaan dan sumber daya negara di banyak rezim pasca kolonial. Dan ini jadi salah satu target kemarahan publik saat Arab Spring. Jadi konsep lama itu ternyata masih relevan buat analisis kontemporer. Wah, luar biasa ya perjalanannya. Jadi dari potongan-potongan pemikiran Aurani yang kita jelajahi ini, kita seolah diajak melintasi bentang sejarah masyarakat Arab yang sangat luas, panjang, dan penuh dinamika. Kita lihat gimana kekuasaan itu dibentuk, diperebutkan dari solidaritas suku Asabiah di gurun pasir, sampai negara bangsa modern dengan segala kompleksitasnya. Betul. Kita juga menyaksikan kekayaan budaya yang luar biasa yang muncul di sepanjang sejarah ini. Puisi yang indah, filsafat yang mendalam, arsitektur yang megah. Dan tentu saja peran sentral Islam dalam berbagai wajahnya. Sebagai hukum formal negara, sebagai jalan spiritualitas mendalam kaum sufi, sampai jadi inspirasi gerakan pembaharuan modernis dan juga kebangkitan Islam politik di era kontemporer. Antara kekuatan yang menyatukan kayak bahasa Arab, agama, ideologi pan-Arabisme, dan kekuatan yang memecah belah, persaingan regional, sektarianisme, kepentingan dinasti. Iya. Dan tentu saja, dampak yang selalu mendalam dari pertemuan atau seringkali benturan dengan kekuatan luar, entah itu kekaisaran tetangga di zaman dulu kayak Bizantium dan Persia, atau kekuatan Eropa modern yang pengaruhnya terasa sampai sekarang. Menurut saya, salah satu kekuatan utama pembacaan Hurani ini memang kemampuannya untuk menunjukkan benang merah kontinuitas di tengah-tengah perubahan yang begitu besar. Konsep asabiah dari Ibnu Khaldun yang dia angkat itu, misalnya seperti yang kita bahas tadi, ternyata masih punya resonansi kuat dalam analisis politik kontemporer. Ini menunjukkan betapa dalamnya akar sejarah dari beberapa fenomena sosial politik. Jadi sejarah tuh nggak putus ya? Nggak putus. Sumber-sumber ini juga jadi pengingat penting bahwa dunia Arab itu bukanlah satu blok monolitik yang seragam, tapi merupakan kumpulan masyarakat yang sangat beragam dengan sejarah, tantangan, dan lintasan perkembangannya masing-masing. Meskipun ya mereka tetap terikat oleh benang merah kesamaan bahasa, warisan budaya, dan pengalaman historis bersama, terutama dalam interaksinya dengan dunia luar. Nah, setelah kita menyimak berbagai pasang surut kekuasaan, pergulatan identitas antara tradisi dan modernitas, belum lagi dampak kekuatan eksternal yang terus-menerus selama berabad-abad ini, mungkin ada satu pertanyaan penutup nih untuk Anda renungkan sendiri di rumah. Kira-kira pertanyaan apa sih yang paling mengusik benak Anda tentang arah masa depan masyarakat-masyarakat yang kita bahas panjang lebar dari sumber Hurani ini? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Pertanyaan yang bagus untuk refleksi. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.